أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa Asil TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhanmu, sampai datang kematian kepadamu. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan ketaatan dari perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Jikalau engkau termasuk orang yang memperoleh pelajaran, nasihat dari bulan Ramadan dengan puasa yang engkau kerjakan, qiyam yang engkau dirikan, dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla yang engkau tinggalkan, ketika Ramadan pergi dan berlalu, maka lanjutkanlah kembali ibadahmu tersebut. Karena kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita mati, sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan orang yang benar-benar sukses, beruntung dengan pertemuannya dengan bulan Ramadan terlihat dari amalannya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla setelah bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan dia mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Ketika Ramadan pergi, dia terus melanjutkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia terus meninggalkan larangan-larangan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Maka teruslah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau runtuhkan bangunan ibadahmu yang telah engkau bangun selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya, dengan berbagai macam ibadah ketaatan engkau kepada Allah Azza wa Jalla, berpuasa di siang Ramadan, qiyam di malam Ramadan, tilawah Al-Quran, sedekah, silaturrahim, dan lain-lain sebagainya. Jangan engkau hancurkan ini yang telah engkau kerjakan selama 1 bulan penuh ketika engkau tidak lagi berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah engkau menjadi seperti wanita yang mengurai benang yang telah dia pintal dengan kuat sehingga menjadi tercerai-berai. Akan tetapi teruskan kesungguhanmu di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau telah membiasakan dirimu untuk mengerjakan salat 5 waktu di bulan Ramadan, di awal waktu, ditambah lagi berjamaah, maka lanjutkan itu kembali. Ketika engkau telah terbiasa berpuasa 1 bulan penuh setiap hari,
di hari-hari Ramadan, maka kerjakan puasa Senin Kamis. Nah, kita di bulan Syawal disyariatkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa 6 hari. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, lalu dia iringi setelahnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Di bulan Ramadan engkau terbiasa membaca Al-Quran. Bahkan mungkin engkau telah mengkhatamkan sekian kali Al-Quran. Maka jangan ketika engkau berpisah dengan bulan Ramadan, kebiasaanmu memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, hilang. Tidak arti. Di bulan Ramadan kau rajin bersedekah. Kau rajin memberi dan membantu kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Maka silahkan itu engkau lakukan kembali di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kau terbiasa mengerjakan qiyamul lail. 11 rakaat. Maka ketika kau keluar dari bulan Ramadan, jangan kebiasaan qiyamul lail engkau tinggalkan. Karena sesungguhnya menghidupkan malam dengan qiyam itu adalah jalannya orang-orang soleh. Bahkan sebaik-baik salat, seafdal salat setelah salat wajib adalah salat di malam hari. Sungguh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Baik ketika hadir, ketika beliau mukim, ataupun ketika beliau safar. Tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun juga tidak beliau tinggalkan. Ketika beliau tidak mampu untuk mengerjakannya berdiri, maka beliau mengerjakannya duduk. Kita pun juga demikian. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan kepada kita bagaimana lamanya Nabi SAW berdiri di dalam salat malam yang dia kerjakan. Kana yaqumul lail hatta tatawarrama qadamah. Beliau pernah mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya bengkak, sementara beliau adalah orang yang telah dijamin ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Asil TV, teruslah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai kita meninggalkan kehidupan dunia. Sampai ruh yang ada di dalam jasad kita ini berpisah dengan tubuh kita. Itulah saat di mana kita tidak lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi diingat baik-baik ayat yang kita bacakan di awal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Tuhanmu, Allah yang menciptakan kamu sampai datang kematian kepadamu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita meninggalkan kehidupan dunia. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang Allah tadi katakan, janganlah kau termasuk seperti wanita yang menguraikan pintalan benang yang telah dia pintal dengan kuat sehingga menjadi tercerai-berai. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua ibadah, amal ketaatan kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Semoga itu ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.